هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, atau pemirsa YouTube di mana saja berada, pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mutiara pagi hari ini judulnya tentang tugas manusia hidup di dunia. Bahwasanya kita manusia adalah makhluk yang mulia. Ya, laqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak putu Adam. Jadi manusia ini makhluk yang mulia, ya. Atau dalam ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam bentuk yang takwim, yang bagus gitu ya. Yang mulus, yang lurus. Fi ahsani taqwim, sebagus-bagusnya bentuk gitu ya, sebagus-bagusnya rupa gitu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi summa radadnahu asfala safilin. Ya, tetapi kalau tidak mampu menggunakan potensi yang ada pada diri kita, itu ya, atau kalau tidak mampu melaksanakan tugas dari Allah, maka ya asfala safilin gitu ya. Jadi manusia itu makhluk yang paling sempurna dalam bentuk dan ciptaannya. Begitu juga diberi akal, diberi hati, diberi nafsu. Tujuannya apa? Ya tadi, bahwa ada tujuan khusus bagi manusia dengan makhluk-makhluk yang lain gitu ya. Maka karena kemuliaan manusia, manusia diberi tugas oleh Allah 3 perkara. Ini ya. Jadi konsekuensi dari kemuliaannya itu akan diberi tugas 3 perkara. 1, tugas manusia adalah beribadah kepada Allah. Yang kedua, menjadi khalifah di muka bumi. Yang ketiga, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang pertama, manusia tugasnya adalah atau kewajibannya adalah menyembah Allah. Yaitu sebuah kewajiban itu ya. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Nah itu ya, jadi orang-orang Indonesia ini sudah sesuai tugas gitu ya, sebagai orang. Tugas sebagai manusia itu ibadah. Alhamdulillah gitu ya, sholat di masjid-masjid itu ramai. Ibadah itu ya. Puasa, zakat, ibadah haji, ibadah umroh, luar biasa. Itu tugas, memang tugas manusia seperti itu. Sudah baik gitu ya, sudah pas bahwa kita sebagai manusia ya memang harus begitu gitu. Harus beribadah kepada Allah. Sesuai dengan tadi ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pengabdian kepada Allahnya itu full gitu ya. Dan pengabdian kepada Allah yang full itu ada di dalam sholat gitu ya. Sholat dari mulai syarat rukun sholat, masuk ke dalam sholat, itu semua full ibadah kepada Allah. Ada sujud, ada ruku, itu ya. Kemudian tahiyat,
penghormatan kepada Allah gitu setiap hari. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu karena di dalam sholat itu adalah isinya membesarkan Allah, memuji Allah, dan hormat kepada Allah. Maka setiap kali, setiap hari, paling tidak umat Islam wajib lapor ke Gusti Allah 5 kali sehari. Yaitu dengan bentuk sholat 5 waktu. Itu yang paling penting gitu ya. Nah, apalagi tugas manusia yang kedua, khalifah. Ya, khalifah. Apa itu khalifah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan engkau, wahai Adam, engkau sebagai khalifah di muka bumi. Gitu ya. Khalifah itu apa? Yang mengelola alam dunia ini. Gitu loh, ya. Makanya pertama tuh sempat diprotes oleh malaikat. Ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata malaikat, ya Allah, kenapa manusia diciptakan untuk menduduki muka bumi, untuk mengelola alam ini? Padahal manusia itu sukanya bertengkar, suka membunuh gitu ya, rakus gitu ya. Sedangkan kami ini ahli ibadah, selalu bertasbih, selalu beribadah. Kenapa nggak diberi khalifah, nggak diberi tugas untuk mengelola alam dunia ini gitu ya? Ya, kata Gusti Allahnya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu tidak tahu ya rahasianya apa. Gitu loh ya. Jadi setelah dicek, dibuktikan, ternyata manusia itu adalah makhluk yang cerdas dibanding malaikat gitu ya. Wa 'allama Adam al-asma' kulla thumma 'aradahum 'alal malaikah. Faqala ambi'uni bi asma'i ahulai in kuntum shadiqin. Jadi diterangkanlah oleh Allah kepada Nabi Adam. Nabi Adam langsung paham gitu. Kemudian dijelaskan oleh malaikat. Malaikat begitu diberi ilmu pengetahuan, dia cuma satu saja. Kalau Nabi Adam bisa berkembang gitu ya. Sehingga diputuskan yang mengelola alam dunia ini adalah harus Nabi Adam gitu ya. Artinya ya manusia ini, kita-kita ini ya. Makanya tadi didasari dengan ibadah dulu, keimanan dulu, supaya dalam mengelola alam dunia ini adil gitu ya. Tidak dolim gitu ya. Mengelola gunung, batu alam, timah, kemudian apa istilahnya, minyak gitu ya, emas, permata, itu silakan untuk manusia. Tapi ingat, tujuan yang pertama itu adalah ibadah ya. Jangan dikelola, diambil tapi tidak ibadah. Maka manusia itu terbagi dua, ada yang kafir ya, ada yang mukmin gitu loh. Mukmin ya orang beriman, dia mau ibadah tapi mengelola alam dunia ini. Maka penting kita sebagai bangsa Indonesia yang mengelola alam dunia ini orang-orang yang adil, orang-orang yang ahli sholat gitu ya. Orang-orang yang beriman supaya alam dunia ini bisa dinikmati oleh orang banyak gitu ya. Indonesia ini kalau yang menjadi yang mengelola alam dunia ini khalifahnya orang-orang beriman, orang-orang yang takwa, insya Allah akan menjadi subur gitu ya. Indonesia ini sebenarnya tanahnya subur gitu. Bagaimana? Ada apa di pegunungan itu? Ada apa di dalam laut gitu ya. Karena orang-orangnya pada zolim, kebanyakannya zolim pemimpinnya, maka rakyatnya tidak makmur. Coba kita lihat sekarang ini ya Allah, kalau kita lihat di media TV, terjadi lagi korupsi timah 300 triliun. Muncul lagi koperasi di Pertamina sampai 1.000 triliun. Muncul lagi di PLN, muncul lagi sampai zakat di korupsi. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi pantas negara Indonesia ini masih di bawah kemiskinan ya. Masih banyak orang bodoh, masih banyak orang yang miskin.
masih banyak pengangguran. Kenapa? Karena penghasilan alam dunianya ini, alamnya ini ya, dinikmati oleh orang-orang segelintir saja, satu golongan, satu gelintir manusia. Ya, pejabat-pejabat kita kalau tidak korup itu tidak keren gitu ya. Korup itu ya Allah sampai sekarang nih, coba lihat. Ya, mudah-mudahan pemerintah kita ini Pak Prabowo bisa memberantas korupsi sampai akar-akarnya gitu ya. Setiap hari, setiap detik, tidak di pusat, tidak di daerah, ditemukanlah daripada korupsi uang rakyat. CSR dikorupsi, ya Allah. CSR itu kan untuk masjid, untuk musola, untuk pengusaha kecil menengah ke bawah supaya pada makmur. Sekarang itu karena dikorupsi, tidak sampai ke bawah, maka masih terjadilah daripada kemiskinan itu. Ya, oleh karena itu pendidikan, kesehatan, itu ya, kemudian ekonomi itu kan kewajiban pemerintah gitu ya. Pendidikan juga kewajiban pemerintah, harusnya pendidikan sudah gratis. Tapi karena uangnya dikorupsi oleh mereka, triliunan itu ya. Nauzubillah min dzalik. Sehingga Indonesia ini masih berada dalam kemiskinan ya. Tapi kalau pemerintah kita sudah adil di sananya, di atasnya, menterinya adil, yang mengelola alam dunia ini orangnya ahli ibadah, insya Allah ya, dunia ini akan, Indonesia ini akan menjadi makmur gitu ya. Walau anna ahlul Qur'an wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Itu sudah janji Allah ya. Kalau seandainya penduduk bumi ini bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan berkah, baik itu di bumi, baik itu di dalam tanah gitu ya. Bagaimana Indonesia ini subur banget itu ya. Subur lautnya berupa ikan, ada emas, ada perak, ada tambang. Itu di Kalimantan batu bara gitu ya. Batu bara, nikel, timah. Kemudian banyak lagi itu kekayaan-kekayaan yang dari Allah. Nah, kita sebagai manusia itu tugasnya itu menggali gitu ya. Nah, karena manusia-manusia yang menggalinya itu tidak sholat, tidak beriman kepada Allah, maka mereka menjadi serakah gitu ya. Padahal semua itu hanya titipan, nggak akan dibawa mati. Maka kalau pemimpin kita, orang-orang yang ahli mengelola alam dunia ini, orang beriman, ngerti akhirat, insya Allah. Dunia ini jadi makmur, Indonesia ini jadi makmur. Kenapa? Karena akan ditanya oleh Allah. Latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Mereka akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan ini. Ya. Tentang kenikmatan ini. Apalagi seorang pejabat yang sudah punya gaji, sudah punya tunjangan, gaji sudah dapat, tunjangan keluarga sudah dapat, sampai kendaraan sudah dapat. Tapi uang rakyat masih dikorupsi terus. Apa yang terjadi? Maka hilanglah keberkahan hidupnya. Nanti di akhirat akan menghadapi siksa. Ya, double, siksanya double. Satu, siksa karena dia berbohong kepada rakyat. Yang kedua, siksa karena dia makan barang haram. Ya, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pemerintah kita Pak Prabowo ini bisa memberantas korupsi sampai akarnya. Serius gitu loh, jangan tebang pilih ya. Jangan tebang pilih, tapi semua, walaupun dari partai dia juga, kalau yang ada korupsi itu tebang aja udah. Kalau bisa dihukum mati gitu ya. Karena sekarang sudah parah gitu. Ya, lihat di TV, coba lihat di TikTok, lihat di media sosial. Waduh, korupsi itu sampai 1.000 triliun dikorupsi. Itu kalau dibagikan kepada rakyat Indonesia, tukang serabi, tukang bakso, tukang cilok, tukang cuing, tukang apa maning, tukang ayam, itu ya, semua pada makmur loh, bisa kerja. Sekarang mereka gigit jari, ya, kemana dana-dana fakir miskin, dana anak yatim yang seharusnya dibagikan, malah dikorupsi, ya, na'udzubillah min dzalik. Itu diantara tugas manusia adalah menjaga alam dunia ini supaya lestari, ya, memakmurkan alam dunia ini supaya tidak rusak gitu ya. Di samping dimanfaatkan kekayaan alamnya juga harus dijaga supaya tidak rusak.
Sekarang terjadi bencana alam di mana-mana, banjir. Itu juga ulah-ulah manusia yang serakah gitu ya. Hutan digundulin, gunung diambil, batunya sudah. Silakan diambil ya batunya, pasirnya. Tapi kalau sudah mengkhawatirkan